nama saya M. Rizky dengan NIM 1601210049, kelas DE45D. Kali ini saya akan membahas tentang karya-karya pilihan, yaitu 1. Obyek Barat, 2. Obyek Timur, 3. Obyek Nusantara, 4. Obyek Indonesia. Saya akan membahas tentang obyek Barat. Karya yang saya pilih dari obyek Barat yaitu Tembok Cina. Karya pertama, Tembok Cina. Deskripsinya yaitu Tembok Cina adalah bangunan benteng yang mulai dibangun pada 500 sebelum Masehi dan selesai dibangun di masa pemerintahan Kaisar Qin Shi Huang. Tembok ini dibangun untuk melindungi wilayah Kekaisaran Cina dari segarangan bangsa Nomad di utara. Itu formalnya. Tembok Cina memiliki tekstur bangunan ini merupakan bebatuan yang kasar dan keras. Pola tumpukan batu yang sama menjadi dasar dinding besar dan juga pengulangan bentuk strukturnya dinding yang sama menimbulkan harmoni. Interpretasinya, tembok yang panjangnya 100 mil memiliki makna dan fungsi sebagai pengawasan barang yang melewati jalur sutra serta mengawasi perdagangan dan mengontrol proses imigrasi. Penilaiannya, tembok Cina menyampaikan bahwa karena Cheng bermakna tembok kota, tembok Cina tidak hanya sekedar deretan tembok, tetapi juga terdiri dari menara pengintai, gerbang, dan mercusuar. Karya kedua, saya akan membahas tentang karya kedua, yaitu Asimbojo. Deskripsi dari Asimbojo merupakan istana Kesultanan Bima, NTB, yang sekarang dialihfungsikan sebagai museum Kesultanan Bima. Bangunan tersebut sudah ada sejak Kesultanan Bima. Formalnya, Asimbojo memiliki bentuk yang menyerupai rumah zaman dulu, akan tetapi memiliki ciri khas sendiri, yaitu khas dari Kerajaan Bima. Istana Bima adalah bangunan eksotik bergaya Eropa. Perancangannya adalah arsitek kelahiran kota Ambon yang bernama Arahata. Interpretasinya, istana merupakan bangunan permanen lantai 2 yang merupakan paduan arsitektur dari Bima dan Belanda. Pembangunan dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat. Biayanya berasal dari anggaran belanja kesultanan. Pada masa kesultanan, istana menjadi bangunan yang paling indah dan megah. Luas halaman istana 500 meter persegi. Saat itu seputar istana tumbuh pohon-pohon rindang dan taman bunga yang indah. Penilaiannya, Asimbojo kini menjadi museum bagi masyarakat Bima, yang di dalamnya berisikan peralatan pernak-pernik senjata zaman dulu yang digunakan oleh Kesultanan Bima agar masyarakat terus mengetahui dan mengenang leluhurnya. Kali ini saya akan membahas tentang karya ketiga saya, yaitu Candi Borobudur. Deskripsi dari Candi Borobudur adalah termasuk kuil Buddha terbesar di dunia. Tujuan dibangunnya Candi Borobudur untuk memuliakan Raja-Raja Shailendra pada tahun 775 sampai 850 Masehi, yang telah bersatu kembali dengan dewa yang menjadi asal beliau. Formalnya di sini ada 3 zona, yaitu zona 1 Kamandanu atau alam dunia yang terlihat dan sedang dialami oleh manusia sekarang. Zona 2-nya Rupadhatu, yaitu alam peralihan di masa manusia telah dibebaskan dari urusan dunia. Zona 3 Arupadhatu atau alam tertinggi rumah Tuhan. Interpretasinya yaitu Borobudur dibangun dengan gaya mandala
yang mencerminkan alam semesta dan kepercayaan Buddha. Struktur bangun ini berbentuk kotak dengan 4 pintu masuk dan titik pusat berbentuk lingkaran. Penilaiannya disebutkan dalam laman resmi Borobudur Park. Candi Mega tersebut dibuat untuk menjadi tempat pemujaan Buddha sekaligus tempat ziarah. Candi Borobudur berisi petunjuk supaya manusia menghindarkan diri dari nafsu duniawi dan menuju pencerahan serta kebijakan menurut Buddha. Kali ini saya akan membahas yang terakhir, yaitu karya keempat saya, itu Monas, Monumen Nasional. Monas dibangun, deskripsinya, Monas dibangun untuk mengenang pahlawan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintah kolonial berkisaran Belanda. Formalnya yaitu Monas menunjukkan bangunan Monas terlihat bangun gedung berbentuk tugu persegi lonjong dengan lidah api menyerupai obor berwarna emas. Atasnya bangunan Monas dengan gedung ini berstruktur kasar karena terbuat dari pasir kapur dan lain-lain. Di atasnya menggunakan perunggu yang dilapisi oleh emas seberat 500 kg. Interpretasinya, Tugu Monas dirancang mengacu pada konsep universal pasang berupa lingga dan yoni. Tugu Opleksix melambangkan lingga, elemen laki-laki yang maskulin dan aktif, sedangkan peralatan tugu melambangkan yoni, elemen wanita yang pasif. Pasangan lingga dan yoni ini melambangkan kesuburan dan keharmonisan. Kedua simbol ini sudah dikenal di Nusantara sejak zaman dahulu kala. Penilaiannya itu, arti dan makna filsafat dari Monas adalah bagian puncak yang dihiasi dengan emas murni yang berbentuk lidah api yang sedang menyala. Hal ini mengandung arti perjuangan rakyat Indonesia yang berkorban penuh semangat ketika harus melawan penjajah. Dan ukuran ketinggian cawan yaitu 17 meter, mengandung makna dari lahir bangsa Indonesia. Mungkin itu saja presentasi singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.